Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hanifatur Rohmah, guru SD Negeri Karanggentung 06, Kecamatan Gandrung Manghu, Kabupaten Cilacap. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan juga beliau fasilitator saya, Bapak Harnizul, dan pengajar praktik saya, Bapak Sudrajat. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Namun faktanya, peserta didik masih terkekang dengan budaya negatif dan menghindari pelanggaran karena takut dikucilkan. Mereka juga mentaati peraturan karena takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat dan dapat menurunkan nama baiknya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Kemudian, yang kedua yaitu menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, peserta didik mampu membuat dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, mengevaluasi dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Yang kedua, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Selain itu, orang tua di rumah juga turut dalam membiasakan budaya positif. Dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas saya yaitu di kelas 1. Adapun langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan yang ada di kelas. Kemudian setiap siswa membuat ide atau gagasan untuk keyakinan kelas. Setelah setiap siswa membuat sebuah gagasan, kita membahas bersama gagasan siswa dan merumuskannya menjadi keyakinan di kelas. Setelah itu, memasang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala ni'matin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Karanggentung 06, yang saya hormati pemateri seminar pada siang hari ini Ibu Hanifatur Rohmah SPD, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan staf karyawan SD Negeri Karanggentung 06. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan segala kenikmatan, kelimpahan karunia sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan yang sehat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan umatnya, umat yang beriman, hingga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma. Hari ini Senin 30 Januari 2023 dalam acara seminar bertemakan diseminasi budaya positif. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Yeni Andriani selaku moderator pada acara seminar siang hari ini. Adapun susunan acara yang nantinya akan kita lalui adalah 1 pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan kepala sekolah, 4 presentasi dan pemaparan materi oleh pembicara, 5 sesi tanya jawab, 6 penutup. Sebelum saya membuka acara ini, adapun aturan dan prosedur dari seminar ini. Yang pertama, dimohon untuk tidak berbicara atau mengganggu saat presentasi berlangsung. Yang kedua, jika memiliki pertanyaan ataupun komentar, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu dan tunggu sampai pembicara atau moderator menyatakan waktu untuk bertanya. Ketiga, silakan mematikan atau menyetel ponsel Anda ke mode diam atau silent saat seminar berlangsung. Baik, masuk ke dalam acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita semuanya buka acara seminar ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para peserta seminar dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Hanifatur Rohmah selaku calon guru penggerak yang saya hormati pula. Bapak Ibu, marilah pertama-tama kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak dari Ibu Hanifatur Rohmah. Alhamdulillah acara hari ini semoga berjalan dengan lancar ya. Adapun untuk guru penggerak yang hari ini akan menyampaikan diseminasinya, nanti apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Hanifatur Rohmah semoga dapat menginspirasi kita, dapat bermanfaat untuk kita, dan tentunya banyak sekali hal-hal positif yang selama mengikuti guru penggerak dari rohani itu informasi apapun nanti disampaikan kepada kami Bapak Ibu Guru SD Karangidung 06. Semoga bermanfaat yang kami nanti dapat mencontohnya, melaksanakannya, dan bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru di SD Karangidung 06, sekaligus bisa meningkatkan mutu di SD Karangidung 06. Demikian ya, Bapak Ibu. Lanjutnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka kegiatan diseminasi budaya positif dari beliau Ibu Hanifatur Rohmah, SPD Guru SD Karangidung 06. Saya nyatakan dibuka. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ibu Muslihatun SPDSD kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah presentasi dan pemaparan materi oleh pembicara. Kepada beliau Ibu Hanifatur Rohmah SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Karangidung 06, beliau Ibu Muslihatun SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri Karangidung 06. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 30 Januari tahun 2023 kita semua bisa berkumpul dan sempat dalam mengikuti acara diseminasi modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan di SD Negeri Karangidung 06. Shalawat dan salam senantiasa marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, saya berdiri di sini, mohon izin ya sambil berdiri dalam menyampaikan materi. Di sini saya tidak akan menggurui apa-apa karena di sini saya cuma ingin berbagi pengalaman saya dan juga menyebarkan sedikit pemahaman yang telah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru.
guru penggerak ini ya. Saya melaksanakan pendidikan guru penggerak kurang lebih sudah terlaksana 2 bulan. Kemudian ini ada waktu untuk melakukan aksi nyata dan akan dilanjutkan lagi nanti di bulan Februari. Baik Bapak Ibu, jadi untuk konsep materi yang akan saya sampaikan itu yang pertama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada nilai-nilai dan peran guru penggerak, ada visi guru penggerak. Dan ketiga materi ini nantinya akan bermuara kepada budaya positif. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Dulu saya itu mengajar yang penting anak paham dengan materi yang saya berikan. Kemudian kita dapat nilai gitu ya. Kita merasa berhasil dalam mendidik anak ketika anak sudah mencapai KKM ya atau keputusan minimum gitu ya. Itu ternyata dalam paradigma pembelajaran yang baru ini kita harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensi dan juga berpihak pada murid, karena murid kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda nih. Tidak mungkin satu kelas itu karakternya sama. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik itu adalah non-sewu yang saya garis bawah, saya tandai warna merah itu poinnya, bahwa sebagai pendidik kita itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini bahwa anak yang tinggal di pedesaan dan anak yang tinggal di kota tentu memiliki karakter yang berbeda. Jadi sebagai guru kita sudah menyesuaikan bagaimana cara kita mendidik kepada anak yang di daerah pedesaan dan juga di daerah kota. Kemudian ada kodrat zaman. Jadi kita mendidik juga harus melihat perkembangan zaman. Kita dulu pernah ya menjadi anak SD. Masih ingat bagaimana dulu kita belajar seperti itu. Dan tentunya jika diterapkan kita sebagai seorang guru di zaman yang modern ini, apakah akan berhasil? Kira-kira kurang ya? Kurang. Sekarang udah zamannya zaman teknologi, informasi berkembang sangat cepat ya, tidak bisa kita batasi. Jadi sebagai seorang didik kita juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar intinya biar anak-anak itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menyiapkan anak-anak supaya setelah dewasa ini dia sudah siap di lingkungan masyarakat. Kemudian ada trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini dari dulu sampai sekarang tetap menjadi pedoman bagi kita ya. Ingaso Sungtulodo, Ingmagyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Sebagai seorang pendidik ya, di depan kita memberikan teladan atau contoh. Kemudian di tengah kita memberikan motivasi ya, dan Tuturi Handayani. Di belakang kita memberikan dorongan. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, ibarat pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Kadang kita petani menanamkan benihnya, ibaratkan siswa itu adalah benih kita. Kita menanam benih jagung, kira-kira nanti kita akan panen apa? Jagung, tentu. Gak mungkin kan kita menanam benih jagung, mau tumbuhnya padi, tidak mungkin ya. Ya. Ibaratkan kita tidak bisa memasakkan kehendak atau kodrat anak, tidak bisa karena mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun ya, apakah kita nanti akan memanen kualitas jagung yang baik atau yang buruk, tergantung kita dalam menuntun anak ya. Kita diberi anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Di kurikulum yang baru ini tentang Merdeka Belajar, kita diharapkan agar siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila
Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu harapan dari pendidikan di kurikulum Merdeka ini agar anak-anak bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu nilai guru penggerak. Di sini saya yakin sebenarnya Bapak Ibu juga sudah memiliki nilai-nilai dari guru penggerak ya. Cuman di sini ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Apa sih maksudnya berpihak pada murid? Bahwa kita melaksanakan pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan murid. Karena karakternya tadi yang berbeda-beda, jadi kita yang harus menyesuaikan diri. Bagaimana supaya anak mendapatkan hak sama dalam belajar, tapi dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini PR buat kita. Mungkin sudah dilaksanakan ya, tapi kita lebih tingkatkan lagi bagaimana, karena saya pribadi sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, terkadang saya melaksanakan pembelajaran untuk satu kelas sama rata. Padahal di situ ada berbagai macam karakter. Nah, harus kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian yang kedua adalah reflektif ya. Di sini sebagai guru kita harus reflektif. Apa itu reflektif? Jadi kita melaksanakan pembelajaran harus direfleksi ya. Apakah pembelajaran kita laksanakan itu sudah berhasil atau belum? Nah, kita refleksi untuk dilakukan tindak lanjut. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Nah, mandiri ini contohnya sebagai seorang guru ya, untuk meningkatkan kompetensi diri ya. Kita bisa mengikuti diklat ataupun seminar. Karena memang kurikulum itu kan bersifat dinamis ya, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tentunya kita juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, kita harus mandiri dengan cara mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Untuk selanjutnya yaitu kolaboratif. Dalam sebuah sekolah tidak ada guru yang luar biasa sendirian. Menurut saya tidak ada. Pasti harus berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat. Guru yang hebat adalah guru yang mampu berkolaborasi dan menciptakan budaya positif di sekolahnya. Kemudian yang kelima adalah inovatif. Inovatif di sini saya juga masih belajar inovasi ya. Bisa kita memberikan inovasi hal-hal baru tentang media pembelajaran mungkin, atau video pembelajaran, atau mungkin yang lainnya. Bisa juga kita memodifikasi yang sudah ada. Ya, kita tinggal modifikasi dan diterapkan kepada anak-anak. Untuk selanjutnya ada juga peran guru penggerak. Di sini guru penggerak itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Kita guru berarti kita yang memimpin pembelajaran. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima adalah menggunakan komunitas praktisi. Itu beberapa contoh yang pernah saya penerapkan di SD Negeri Karanggentongo 6. Untuk selanjutnya, saya juga kemarin ada tugas untuk membuat visi ya, visi untuk sekolah saya atau visi impian saya. Di sini saya membuat visi mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter unggul dan berwawasan global. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya menggunakan pendekatan inwe apresiatif, yaitu sebuah pendekatan dalam manajemen perubahan dan pengelolaan lingkungan yang positif melalui tahapan bagja. Jadi kalau membuat visi singkat, padat, jelas, tapi mengena gitu, maknanya banyak gitu. Kayak berkarakter, di sini maksudnya berkarakter profil pelajar Pancasila gitu. Jadi tidak perlu kita tuliskan yang berakhlak mulia dan lain-lain, tapi sudah masuk dalam berkarakter. Nah, ini ada tahapan bagja. Bagaimana tahapan-tahapannya itu, singkatan dari bagjanya. Kita buat pertanyaan utama, kemudian A-nya ambil pelajaran, yang G-nya gali mimpi, apa sih mimpi kita, kemudian C-nya jabarkan rencana
yang tentunya akan bermuara pada budaya positif di sekolah. Di sini budaya positif ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ada teori motivasi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa ya? Waktu motivasi sesuai aturan. Oh iya, mematuhi aturan ya, tepat waktu, sesuai dengan aturan yang ada. Baik, itu pengertian dari disiplin. Ya, kita memang biasanya, saya sendiri ya, memaknai disiplin sebagai wujud kepatuhan seseorang kepada orang lain atau pada aturan yang ada. Disiplin itu ya berarti harus mentaati peraturan. Kalau tidak ya nanti dapat hukuman atau sanksi. Itu kan ya, itu yang sudah biasa kita maknai selama ini. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau anak disiplin karena takut dihukum, itu berarti motivasinya dari ekstrinsik. Tapi kalau atas kesadaran dirinya, itu yang positifnya itu adalah motivasi intrinsik. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, hukuman, atau ancaman. Nah, di sini sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar, baik guru atau pendidik maupun murid. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kadang anak saya mah bodoh, di kelas mah pasti guru sama yang pinter-pinter. Saya mah apa sih, gitu ya. Nah, ini kita harus menyadari bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita jangan membeda-bedakan anak yang pintar, anak yang mungkin kurang di segi pengetahuannya. Mereka itu sama, mereka punya hak yang sama untuk belajar. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan. Kadang anak-anak mengekspresikan kebebasannya yang kadang-kadang mungkin malah justru ada apa ya, kurang baik. Tetapi pada dasarnya memang mereka butuh kebebasan. Dan bagaimana kita agar bisa menuntun anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Anak itu ya memang kesenangannya bermain ya, dunianya bermain. Kita tidak bisa melarang kesenangan anak untuk bermain. Hanya saja kita bisa menuntun kapan waktunya bermain dan belajar. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid itu melakukan disiplin karena dia tidak mau mendapatkan hukuman. Aku disiplin biar tidak dihukum. Berarti itu dari unsur apa? Termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi murid itu disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Itu juga ada imbalan. Berarti kan bukan dari dirinya ya. Termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin karena sadar akan kebaikan dirinya. Nah, itu berarti karena kesadaran dirinya. Itu motivasi intrinsik. Jadi menurut Bapak Ibu yang lebih baik motivasi mana? Ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Jadi Jarang yang sadar. nah iya, tugas kita menyadarkan bagaimana anak biar sadar dan memahami dirinya. Nah, ini adalah contoh konsep disiplin ini dengan identitas yang gagal ya. Bagaimana kalau kita memberikan hukuman ya? Kalau kita memberikan hukuman itu akan sangat menurut saya bisa memberikan trauma kepada anak-anak ya. Menyakitkan, murid jadi takut,
takut, tidak nyaman, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Aku takut dimarahin bu guru lah, jadi mereka berbohong. Jadi secara tidak sadar kita mengajarkan mereka untuk berbohong, kemudian memaksa, ya, karena hukuman berarti dipaksa, kamu harus seperti ini, ya, gitu ya. Nah, kemudian penghargaan juga gagal ya. Selama ini saya pikir penghargaan itu baik, ternyata gagal. Kenapa? Karena tidak efektif, bisa mematikan kreativitas, kemudian merusak hubungan atau bisa menimbulkan iri hati. Dan yang keempat, merampas hak menghargai dirinya. Contoh misalnya anak yang belum bisa baca, dia dikasih motivasi untuk bisa baca. Nanti kalau kamu sudah bisa baca, bu guru belikan es krim. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak bisa menghargai dirinya. Oh, saya sudah bisa membaca. Tapi karena dikasih es krim jadinya, oh, saya sudah bisa baca, dapat hadiah es krim. Jadi ya, kurang. Jadi anak tidak memaknai, tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Untuk selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Di sini ada konsekuensi dan juga restitusi. Untuk konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Ya, jika anak melanggar peraturan, berarti ada konsekuensinya. Gitu. Jadi dia lebih menghargai peraturan yang ada. Kemudian untuk konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Misalnya saat istirahat ada anak yang tidak sengaja kan botol minuman teman, ya, kan lantainya basah. Apa konsekuensinya? Iya, anak tersebut disuruh untuk membersihkan tumpahan air tersebut. Ya. Itu contoh penguatan jangka pendek. Kita juga perlu memonitor berkelanjutannya. Misalnya, apakah anak itu benar-benar sudah memperbaiki kesalahannya apa belum? Kita perlu memonitor. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi yang menyuruh itu masih guru, bukan anak, bukan kesadaran dari anak, karena itu ada konsekuensinya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang restitusi. Ini merupakan hal baru yang saya pelajari selama saya melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi restitusi itu sebuah dialog, ya, memecahkan masalah bersama agar anak itu lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Di sini murid juga bisa menghormati diri dan orang lain, kemudian fokus pemecahan masalah jangka panjang, ya. Karena ini itu restitusi itu lebih ke pendidikan karakter. Jadi kita memunculkan karakter anak itu dengan menggunakan pendekatan restitusi ini. Kemudian murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab atas perilakunya dengan dasar kesadaran diri. Jadi anak itu mencari solusinya sendiri ketika melakukan kesalahan dan juga bertanggung jawab. Nah, ini ada pengertian restitusi menurut Gostin pada tahun 2004, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita menawarkan, tadi kamu tidak mengerjakan PR, lalu bagaimana seharusnya? Jadi kita menawarkan biar anak itu menemukan solusinya sendiri. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan, ya, seperti tadi, agar anak itu memiliki karakternya. Dan restitusi itu fokus pada solusi. Nah, ini ada contoh perbedaan. Ada kasus siswa sering tidak membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Ini sering banget di kelas saya, mungkin karena masih kelas 1 ya, jadi karena sekarang sudah hafal
hal yang baru lagi ya. Kadang anak satu setiap hari ya, kadang ada yang tidak membawa buku. Nah, bagaimana kita melakukan mengatasi kasus tersebut? Contohnya misalnya dengan penghukum, kita melotot atau berbicara kasar itu sudah menghukum anak. Guru marah sehingga siswa menjadi takut, nah, itu udah hukuman. Guru menghukum siswa untuk berdiri di depan kelas selama 10 menit, itu contoh penghukum ya. Kemudian konsekuensi, jika kita menggunakan konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati aturan. Siswa diminta pulang untuk mengambil buku. Sekolah nggak buku terus priwe balik gitu. Tapi kasihan ya kalau rumahnya jauh masa harus pulang lagi. Nah itu kalau konsekuensi nggak bawa buku ya berarti harus ambil buku ya, kasihan lah kalau untuk anak SD. Bahkan untuk SMP SMA juga kalau rumahnya jauh kasihan sekali ya. Jadi kurang efektif ya. Kemudian yang ketiga dengan restitusi. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Kemudian guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, di sini setiap kelas pasti ada aturannya. Kita memiliki keyakinan, kita tanyakan lagi, terus kita cari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya sudah, kamu bawa buku apa misalnya? Tulis dulu di situ. Ya, nanti di rumah salin di buku yang sesuai. Seperti itu lebih bijaksana ya untuk anak. Sebelumnya setelah mempelajari beberapa posisi kita sebagai guru, kira-kira selama ini kita sudah di posisi mana ya Bapak Ibu? Kadang-kadang kita masih menjadi penghukum ya? Saya juga iya. Loh, kamu sih gimana? Nah, itu juga sudah penghukum. Anak takut bawa buku, kenapa itu mukanya gitu kan? Takut bagi penghukum. Saya akuinya juga selama ini masih di posisi penghukum, tapi setelah saya mempelajari model ini, saya belajar sedikit demi sedikit untuk berpindah ke posisi yang lebih baik. Jadi memang posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah sebagai manajer. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan posisi kontrol. Ada di kelas saya ya, murid tidak mengerjakan PR. Bagaimana contohnya? Kalau sebagai penghukum, patuhi aturan kelas, lalu berdiri di depan kelas. Atau mungkin silakan dikerjakan di luar kelas, gitu kan? Kalau hukuman, membuat merasa bersalah. Berapa kali bu guru ingatkan kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi bu guru kecewa saja biar anakku bersalah, bu gurunya kecewa sama kamu gitu. Kemudian sebagai teman, ini lebih santai. Ayolah, yang tertib jika ada PR yang dikerjakan. Buatlah bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Posisi kita sebagai teman bagi murid kita. Kemudian sebagai pemantau, kita sudah ada keyakinan kelas. Tugas kita hanya memantau. Kamu sudah melanggar aturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kita sudah memiliki perjanjian sebelumnya dan kita hanya memantau keadaan. Dan selanjutnya yang lebih tinggi tingkatannya itu sebagai manajer. Di sini apa kamu tahu apa kesalahan kamu? Jadi biar anak mengidentifikasi dulu apa kesalahannya dan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi biar anak yang mencari solusi. Untuk selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas ya, ada hubungannya dengan yang tadi. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kalau peraturan kelas kayaknya membuat ide semua dari gurunya ya Bu. Iya. Keyakinan kelas itu satu kelas dan anak. Iya, betul sekali. Betul. Jadi kalau peraturan itu anak mematuhi peraturan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh gurunya. Sedangkan keyakinan itu ya dari dalam diri. Nih contoh. Mengapa kita memiliki peraturan untuk memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? Keamanan. Merah biru. Ya betul, merah biru. Ya, itu terakhir ya. Berarti kita sudah memahami apa itu
Ibu dokter. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ini kemarin saya sudah mencoba menerapkan dan melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Di sini saya berdiskusi tentang peraturan kelas. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan pendapat. Nggak boleh ada anak yang nakal, nggak boleh berlarian di dalam kelas, gitu misalnya. Harus berangkat tepat waktu. Nah, setelah itu tentang peraturan-peraturan yang kita buat. Kemudian kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan. Nah, kita harus harus disepakati dulu oleh seluruh kelas. Kalau ada yang tidak setuju, misalnya jika 17 peserta, berarti minimal setengahnya harus setuju. Kalau tidak setuju, kita harus pikirkan lagi, kita evaluasi lagi apakah itu cocok atau tidak. Kalau memang cuma 1 atau 2, kita bisa bicarakan baik-baik. Nah, kemudian kalau sudah jadi rumusan keyakinan kelas itu, kemudian kita pajang di kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi munculnya peraturan dari berbagai anak ya. Kemudian berupaya pernyataan universal yang lebih umum ya, lebih sedikit agar mudah diingat. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, sesuai dengan kondisi di kelas ataupun di sekolah agar mudah untuk diterapkan. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ya, tadi kita memecahkan masalah dengan kasus yang ada dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dari kegiatan restitusi ini. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi di sini kita kadang anak melakukan kesalahan itu sudah merasa takut ya, malas gitu. Jadi kita stabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan kesalahan, hukum juga sudah pernah. Biar anak itu nggak takut, dia bisa berpikir lebih terbuka atau lebih positif. Kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya kemarin ada anak yang tidak mengerjakan PR ya tadi. Tidak apa-apa gitu ya. Kamu tidak mengerjakan PR pasti memiliki alasan kenapa gitu. Kemudian kamu harus bagaimana untuk memperbaiki diri ya. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah anak tersebut melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak diberi kesempatan untuk berpikir, untuk mencari solusinya. Kita sebagai guru atau pendidik hanya menuntun anak agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh murid kita. Nah, ini ada skenario kasus tentang anak yang tidak berangkat tepat waktu atau terlambat berangkat ke sekolah. Di sini ada Dinda, siswa kelas 1 SD Negeri Karet 6. Pada hari Jumat terlambat berangkat ke sekolah. Ia berjalan menuju kelas sambil menunduk karena ketakutan. Berikut ini adalah video yang saya terapkan di kelas saya.
sebuah contoh kasus ya atau skenario tentang penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Kelas 1 ya, alhamdulillah memang perlu apa ya, perlu pancingan atau kita memancing anak lah agar dia bisa menyadari kesalahannya. Mungkin kalau diterapkan di kelas yang tinggi atau kelas atas mungkin akan lebih mudah ya, karena anak berpikirnya juga berbeda dengan anak di kelas 1. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong atau among yaitu menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit pengalaman saya dan pemahaman yang saya dapatkan bisa memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya, agar kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada beliau Ibu Hanifatul Rahman SPD kami ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Silakan apabila ada pertanyaan, ajukan pertanyaan Anda dengan mengangkat tangan, nama dan pertanyaan. Maksimal 2 penanya. Dan jika Anda memiliki pertanyaan lain, nanti silakan bisa ditanyakan setelah seminar berakhir. Monggo. Satu penanya terlebih dahulu. Monggo. Nama? Saya Sutrima. Nama Sutrima. Iya. Bagaimana cara Ibu dalam mengevaluasi efektivitas dari segitiga restitusi ini dalam meningkatkan perilaku disiplin yang positif di dalam kelas? Oke, terima kasih. Satu lagi, monggo. Terkait dengan segitiga restitusi tadi kan digunakan untuk menyadarkan siswa. Pertanyaannya, bagaimana jika ada anak sudah disadarkan tapi belum sadar atau anak itu tetap ngeyel? Nama? Afri, ya, Pak. Ya. Terima kasih untuk 2 penanya pada siang hari ini. Oke, langsung saja ya Bu Hanifatul Rahman untuk bisa menjawabnya. Pertanyaan dari Bu Sutrima, bagaimana sih cara Ibu dalam mengevaluasi efektivitas dari segitiga restitusi ini dalam meningkatkan perilaku disiplin yang positif di kelas? Kemudian dari Bu Aprilia Pratiwi, bagaimana jika ada anak yang belum sadar akan hal tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Sutrima dan juga Bu Afria. Bagaimana kita mengevaluasi untuk penerapan budaya positif segitiga restitusi yang telah kita laksanakan pada murid, apakah efektif atau tidak? Seperti itu Ibu. Ya. Jadi untuk melakukan ini memang tidak langsung terlihat hasilnya, apalagi ini sebuah karakter ya Bapak Ibu, butuh proses. Jadi perlu memang dilakukan secara berulang-ulang agar anak itu paham ya, dan bisa menggali karakternya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik untuk mengevaluasinya, kita bisa membuat lembar observasi atau pengamatan ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu kita catat, kemudian kita evaluasi, kita analisis setelah beberapa hari, apakah dengan penerapan segitiga restitusi itu anak bisa merubah perilakunya menjadi yang lebih baik atau tidak. Jadi kita bisa kita lakukan
dengan pengamatannya. Mungkin itu ada yang mau nambahi, boleh? Cukup jelas, Bu? Oh iya, boleh. Sedikit saja. Karena pada dasarnya segitiga restitusi itu tidak instan ya, berarti kan perlu waktu yang sangat lama dan kebiasaan itu tidak serta-merta. Jadi siswa tidak serta-merta bisa langsung menerapkan itu kebiasaan pakaian yang kelas itu ya. Jadi ya misalnya kelas 1 mungkin kalau sampai kelas 1 naik kelas 2 baru bisa. Jadi harus berkelanjutan. Ya, terima kasih. Jadi memang apa ya, harus dilakukan tidak hanya dengan satu atau dua orang guru ya. Memang benar apa kata Bu Andri. Jadi di kelas 1 diterapkan, begitu juga di kelas yang lainnya. Jadi memang harus kompak kita jika memang mau melaksanakan segitiga restitusi. Karena menurut ini yang lebih baik ya. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi biar anak yang menyadari kesalahannya dan mencari solusinya. Cukup berterima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dari Bu Afilia Pratiwi, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana jika kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, tetapi anak kita itu apa ya, tidak sadar-sadar, udah tahu salah tapi dia tidak menyadari atas kesalahannya. Ngeyel boy, sekarang PDW gitu ya Bu ya. Bagaimana? Nah, ini sudah tugas kita sebagai seorang pendidik, yaitu menuntun anak yang belum tahu biar menjadi tahu. Bagaimana caranya kita bisa memancing anak, kita juga bisa memberikan cerita-cerita, contoh kasus-kasus yang ada, harusnya seperti ini ya. Memang butuh kesabaran Ibu, kesabaran dan ketekunan kita dalam menuntun anak sampai anak itu memahami dan menyadari atas kesalahannya dan harus seperti apa dia berperilaku yang lebih baik. Seperti itu Bu, sudah bisa dipahami? Ya. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dan jawaban dari penanya dan telah dijawab oleh pembicara kita. Apakah sudah cukup puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Oke, kesimpulannya pada seminar siang hari ini cukup sangat menarik. Ada disiplin positif, budaya disiplin positif yang merupakan suatu cara pandang atau yang menekankan pada pembentukan perilaku yang baik melalui pendekatan yang menyenangkan dan menghargai, bukan melalui hukuman. Dengan contohnya tadi menggunakan keyakinan kelas bahwa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari sendiri peraturan yang nantinya mereka terapkan di kelas, agar keyakinan kelas yang positif itu akan mereka merasa lebih nyaman ketika mereka sudah belajar. Dan adanya segitiga restitusi tadi, yang dimana pendekatan disiplin positif tersebut yang menekankan pada pemulihan dari perilaku yang tidak diinginkan. Nah, tindakan yang diambil tadi untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku yang diinginkan. Nanti ada tindakan yang diambil untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan tadi tidak terulang kembali, begitu? Oke, acara yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah, serangkaian demi acara yang pada siang hari ini sudah kita lewati bersama dengan begitu sangat menarik. Sukses. Semoga ilmu yang didapatkan nanti dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, berkah untuk kita semuanya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliatun, SPD, Kepala Sekolah SD Karanggintung 06, Kecamatan Gandrung Mangu, tempat Ibu Hanifatur Rohmah mengajar. Saya sangat bangga kepada Ibu Hanifatur Rohmah yang telah menjadi calon guru penggerak sesuai dengan slogannya bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi
Budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Hani Faturrohmah merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak yang sudah disampaikan oleh Bu Hani. Mudah-mudahan dengan diseminasi bersifat kontinu, permanen, atau berkelanjutan, sehingga walaupun diseminasi ini sudah berlalu, tapi budaya positif itu tetap mengakar atau tetap dilanjutkan menjadi budaya yang positif di sekolah kami. Mudah-mudahan diseminasi ini menjadi contoh atau motivasi yang bisa menggerakkan di sekolah kami, khususnya SD Karanggintung 06, supaya anak-anak menjadi lebih disiplin, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan mutu siswa di sekolah, dan yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu di SD Karanggintung 06. Untuk Bu Hani tadi telah melaksanakan diseminasi ini dengan lancar, sukses, dan sangat-sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Dan semoga apa yang beliau sampaikan akan selalu menjadi budaya yang ada di sekolah kami. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Andriani, rekan sejawat dari Ibu Hani Faturrohmah. Melalui seminar bertemakan diseminasi budaya positif oleh Bu Hani Faturrohmah tadi, saya sebelum mengikuti seminar tersebut, saya belum terlalu paham tentang apa budaya disiplin positif. Namun setelah mengikuti seminar, saya merasa sangat tergerak untuk menerapkannya dalam kelas saya. Apalagi materi yang dipaparkan sangat berkualitas dan bagi saya sendiri jadi lebih membantu dan lebih bisa memahami lebih dalam lagi tentang budaya positif dalam kelas. Saya merasa lebih percaya diri dalam menerapkan budaya positif dalam kelas nantinya setelah mengikuti seminar ini. Semangat terus Bu Hani, teruslah bersemangat dan terus berkarya memajukan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Mari kita wujudkan budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.